Dengan demikian, maka alasan mereka, argumen-argumen serta hujah-hujah yang mereka kemukakan itu sama sekali tidak bermakna dan sia-sia saja. Karena seandainya hujah mereka itu benar, tentulah Allah tidak menimpakan siksanya kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu musyrik kepada Allah. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita tiba kepada pembahasan ayat 147 sampai 150 surah Al-An'am. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Maka jika mereka mendustakan engkau, katakanlah wahai Muhammad, Rabbmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang yang musyrik itu akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukan Allah, dan tidaklah pula kami akan mengharamkan apapun juga. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikian jugalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab dari kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, adakah kalian mempunyai suatu ilmu pengetahuan yang kalian dapat mengemukakannya kepada kami? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Sesungguhnya kalian itu tidak mengikuti apapun kecuali persangkaan kalian belaka, dan kalian hanyalah menduga-duga saja. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Falau syaa lahadakum ajma'in. Maka seandainya saja Allah menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kalian semuanya. Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kalian yang dapat membuktikan bahwa Allah telah mengharamkan sesuatu yang kalian haramkan itu. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Maka jika mereka memberikan kesaksian, hendaklah kalian jangan ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Wala
tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu biayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedangkan mereka itu mempersekutukan Rabb mereka. Quran Surah Al-An'am ayat 147 sampai 150. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, jika orang-orang musyrik maupun orang-orang Yahudi itu menentang engkau dan mendustakan dirimu, maka katakanlah kepada mereka, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Rabbmu mempunyai rahmat yang luas. Firman Allah Ta'ala ini tiada lain merupakan suatu targhib atau anjuran agar mereka mencari dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas, serta mereka mengikuti pula risalah yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan peringatan, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan siksaan dari Allah itu tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Firman ini termasuk ke dalam kategori tarhib, yakni ancaman kepada mereka karena tindakan penentangan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sering sekali menyandingkan antara targhib atau anjuran dengan tarhib atau ancaman di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir surah Al-An'am ini. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Demikian pula halnya yang Allah firmankan, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sungguh Tuhanmu itu benar-benar memiliki pengampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu pun sangat keras siksaannya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 6. Allah juga memfirmankan, Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Quran Surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Allah juga memfirmankan, Ghafiriz zambi wa qabilit
taubi syadidil iqabi dzat-taul. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat serta keras hukumannya. Dan dialah yang memiliki karunia. La ilaha illahu ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk akan dikembalikan. Kemudian Allah Ta'ala juga firmankan, Inna bat'sya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu itu sangatlah keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Quran Surah Al-Buruj ayat 12 sampai ayat 14. Dan di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang serupa yang menyandingkan firman-firman berupa anjuran maupun firman-firman yang berupa ancaman. Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang perdebatan dan syubhat yang dijadikan sandaran oleh orang-orang musyrik di dalam membenarkan perilaku musyrik serta sifat mengada-ada mereka tentang hukum haramnya sesuatu yang Allah telah berikan sebagai rezeki bagi mereka. Dan mereka melakukannya dengan cara membuat-buat hukum sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah atasnya. Di dalam perdebatan itu, orang-orang musyrik menganggap bahwasanya sesungguhnya Allah mengetahui tindakan yang mereka lakukan itu, dan menurut mereka Allah mampu mengubah hal itu dengan mengilhamkan keimanan kepada mereka serta menghindarkan mereka dari kekufuran tersebut. Akan tetapi masih menurut anggapan mereka Allah tidak mengubahnya. Sehingga mereka mengklaim bahwa sesungguhnya kemusyrikan yang mereka lakukan dan tindakan mereka membuat-buat kedustaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya adalah atas kehendak dan keinginan Allah, dan mereka mengklaimnya juga bahwa Allah telah meridhoi mereka untuk bertindak dan berbuat seperti itu. Demikian inilah orang-orang musyrik itu beranggapan. Dan mereka mengklaim bahwa Allah telah meridhoi mereka. Oleh karena itulah, maka mereka mengatakan, Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan apapun juga. Perkataan mereka ini diabadikan juga di dalam firman-Nya. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma 'abadnahum. Dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah itu menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah malaikat sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 20. Hal senada juga terdapat di dalam ayat yang lainnya, sebagaimana di dalam surah An-Nahl, di mana Allah menerangkan perilaku dan sifat buruk orang-orang musyrik itu.
Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan pula bahwasanya apa yang mereka lakukan itu juga telah dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Yang dimaksudkan dengan firman ini adalah apa yang mereka lakukan itu bukanlah hal yang pertama kali, melainkan orang-orang yang sesat sebelum mereka pun telah melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Dengan demikian, maka alasan mereka, argumen-argumen serta hujah-hujah yang mereka kemukakan itu sama sekali tidak bermakna dan sia-sia saja. Karena seandainya hujah mereka itu benar, tentulah Allah tidak menimpakan siksanya kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu musyrik kepada Allah. Jika argumen mereka benar, niscaya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang lebih dulu telah tersesat itu. Allah juga tidak akan terus-menerus mengirim para rasul silih berganti untuk memberikan peringatan kepada mereka. Dan tentu Allah pun tidak merasakan siksaan yang pedih, seperti halnya yang telah Allah timpakan kepada orang-orang yang musyrik sebelum mereka. Lalu Allah menantang mereka, "Qul hal 'indakum min 'ilm?" Katakanlah, adakah kalian mempunyai suatu ilmu? Maksudnya, adakah kalian mempunyai bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan keridhoannya atas apa yang kalian kerjakan itu. Fatukhrijuhu lana, sehingga kalian dapat mengemukakannya kepada kami. Maksud dari firman ini adalah, jika memang kalian mempunyai bukti ilmiah berdasarkan ilmu tentang itu, maka kalian tunjukkanlah, kalian jelaskanlah, dan keluarkanlah hal itu kepada kami. Akan tetapi, kemudian Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya sesungguhnya kalian itu tidak mengikuti apapun melainkan persangkaan kalian belaka. In tattabi'una illa dzan. Yang dimaksudkan adalah semua argumen yang kalian sampaikan itu hanya didasarkan kepada dzan, yakni prasangka, dan juga hayalan, bukan didasarkan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itulah, maka anggapan kalian itu merupakan sebuah keyakinan yang salah, yang keliru dan menyimpang. Wa in antum illa takhrusun. Dan kalian itu tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Sehingga kalian telah berdusta kepada Allah atas apa yang kalian jadikan sebagai anggapan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan dengan tegas bahwasanya Allah memiliki hujjah yang kuat. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah wahai Muhammad, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pastilah Dia memberi petunjuk kepada kalian semuanya. Allah memulai firman-Nya ini dengan lafaz qul,
Artinya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, falillahil hujjatul balighah. Allah mempunyai hujjah yang sangat jelas dan kuat. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai hikmah yang sempurna dan bukti-bukti yang benar dalam memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah juga punya hujjah yang jelas di dalam menyesatkan orang-orang yang tersesat. Dan semua itu bergantung kepada kehendaknya. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kalian semuanya. Artinya, segala sesuatunya itu sangat bergantung kepada kekuasaan, kehendak, dan pilihan yang Allah sendiri tetapkan. Dan bersamaan dengan itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi orang-orang yang beriman. Dan Dia membenci orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan mereka semuanya mengikuti petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 35. Dan Allah Ta'ala juga firmankan, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi ini seluruhnya. Quran Surah Yunus ayat 99. Ad-Dahhak menerangkan bahwasanya tidak ada alasan yang dapat diterima dari seorang pun yang bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi, bagi Allah selalu ada alasan yang jelas dan kuat atas semua kehendak dan tindakannya terhadap hamba-hambanya. Dan kemudian Allah menantang mereka kembali. Qul halluma syuhada'akum. Katakanlah Muhammad, bawalah kemari saksi-saksi kalian. Maksudnya adalah, hadirkanlah oleh kalian saksi-saksi yang kalian miliki untuk menunjukkan kebenaran dan bukti-bukti atas klaim kalian itu. Alladzina yashhaduna annallaha harrama hadza. Yakni orang-orang yang bisa mempersaksikan dan menunjukkan bukti-bukti bahwa Allah telah mengharamkan hal ini. Yang dimaksudkan adalah Allah mempersilakan orang-orang yang ingkar itu untuk membawa saksi yang bisa menunjukkan bahwasanya ketetapan kalian untuk mengharamkan sesuatu itu benar telah pula diharamkan oleh Allah. Bawalah saksi yang bisa membuktikan itu. Saksi yang bisa membuktikan kebenaran tentang apa yang kalian dustakan serta yang kalian ada-adakan terhadap Allah Ta'ala ini. Kemudian Allah juga mengingatkan, fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kalian ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Maksud dari firman Allah Ta'ala ini adalah terlarang untuk menerima kesaksian mereka karena kesaksian yang mereka berikan itu adalah kebohongan dan kedustaan belaka. Kemudian
Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wala tattabi' ahwa'al ladzina kazzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun." Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedangkan mereka itu mempersekutukan Tuhan mereka. Maksudnya, terlarang mengikuti orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, serta menjadikannya sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 147 sampai 150. Surah Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.